Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kembali jika ia merindukanmu. Agar rindu, kamu harus belajar tidak merindukannya. Ya, sekarang kita merasakan rindu yang luar biasa kepada mantan. Sampai meriang rasanya ketika kita kangen tetapi kita tidak bisa ketemu dengan dia. Saat kita rindu mantan, mungkin kita sampai menangis terseduh-seduh ya. Apakah kemudian dengan rasa rindu kita, mantan merindukan kita juga? Ternyata sejauh ini tidak. Ya. Kenapa demikian ya? Setidaknya kita sebenarnya sudah memahami bahwa ketika kita yang rindu, kita saja yang rindu, itu tidak akan pernah membawa mantan kembali kepada kita. Apakah ketika kita memikirkan mantan, rindu itu kan artinya memikirkan, mantan merasakan? Jawabannya, dia merasakan. Tetapi apa yang dia rasakan itu tidak sampai menggerakkannya untuk kembali kepada kita. Nah, sekarang agar dia kembali kepada kita, kuncinya kan kalau dia rindu, dia butuh kepada kita, maka dia yang akan minta kembali kepada kita. Dia belum kembali karena dia tidak merasa rindu, tidak merasa butuh kepada kita. Nah, sekarang ya, artinya kita sudah coba menjalani perpisahan dengan membawa rasa rindu setiap saat kepada mantan, dan mantan belum kunjung kembali kepada kita. Kita belum pernah mencoba menjalani perpisahan itu dengan belajar untuk tidak rindu kepada mantan. Ya, belajar tidak rindu kepada mantan itu caranya bagaimana? Yang namanya manusia, kepikiran, tanpa dia berusaha memikirkan, tiba-tiba saja mantan bayangannya muncul di dalam benak kita. Itu sesuatu yang wajar. Bisa jadi memang secara alamiah kita sedang kangen, bisa jadi karena juga saat itu mantan sedang memikirkan kita, sehingga kita merasa apa yang dia rasakan. Dia kepikiran, kita jadi kepikiran juga. Ya. Tetapi kita tidak kemudian mengikuti pikiran-pikiran itu atau rasa rindu yang muncul itu dengan berlarut-larut. Jadi ya setelah kita kepikiran, ya pikiran-pikiran tadi kita alihkan. Kita bekerja, kita belajar, kita membaca, dan seterusnya. Kita alihkan dari memikirkan mantan lebih jauh lagi. Kita juga berusaha menghindari tempat-tempat yang ketika kita melewatinya, itu akan membangkitkan kenangan kita bersama dengan mantan. Seluruh foto-foto mantan, video-video bersama dengan mantan, kita simpan baik-baik, ya. Tetapi dari handphone kita hapus begitu. Kalau foto-foto mantan terus ada di dalam handphone kita, setiap saat kita pengen lihat, kita hapus, ya, kita simpan. Tetapi kita berusaha untuk tidak membuka kenangan tadi. Kita simpan saja, ya. Bedanya kan kalau selalu ada di handphone, bukanya gampang. Tapi kalau kita simpan di dalam laptop, yang laptop itu juga jarang kita gunakan begitu kan, tentu
dibutuhkan usaha ya untuk bisa melihat foto-foto mantan. Tetapi kalau ada di dalam handphone kita terus ya, setiap saat yang kita lakukan adalah melihat, jadi tambah kangen. Semua benda-benda yang pernah mantan berikan kita simpan baik-baik. Kita taruh di gudang ya, agar kita tidak melihatnya terus, karena dengan melihat benda-benda, barang-barang itu akan membangkitkan kenangan kita kepada mantan. Itu namanya cara kita belajar untuk tidak kangen kepada mantan. Nah, dan satu lagi, apa yang bisa kita lakukan kemudian mengisi hidup kita ketika kita belajar melupakan mantan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Yang rajin komen, semua komennya saya baca. Yang minta didoakan, saya doakan seperti apa yang Anda minta didoakan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya begitu banyak hal ya. Anda masih muda, Anda bekerja dengan tekun, dengan semangat, dengan giat. Bekerja itu kan untuk diri kita sendiri, untuk bekal kita kelak di usia dewasa, di usia tua kelak. Ya, yang masih kuliah, Anda tekuni perkuliahannya, semakin cepat selesai kuliahnya, semakin cepat terjun ke dunia kerja, semakin Anda bisa mandiri, maka Anda akan bisa melihat dunia ini dengan cara pandang yang baru. Ya, kalau kemarin segala sesuatunya dibiayai oleh orang tua, sekarang sudah bisa membiayai diri sendiri, bahkan ngasih uang kepada orang tua. Jadi ketika kita memandang dunia ini, ya, dalam keadaan kita masih tergantung dengan orang tua, dengan dalam keadaan kita sudah mandiri, itu rasanya akan sangat berbeda. Kita akan punya pilihan-pilihan yang lebih luas di dalam hidup kita. Ya, nah, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa kuliah, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang manfaat. Kemudian yang paling penting, memperbaiki diri kita, ketakwaan kita, mengisi hidup kita dengan ibadah agar kita semakin dekat dengan Allah. Maka kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan dekat kepada Allah, maka doa-doa kita menjadi doa-doa yang mustajab. Dengan dekat kepada Allah, ketika kita minta agar mantan menjadi jodoh kita, maka mantan akan kembali kepada kita. Ya, kita tidak perlu kangen kepada mantan, ya. Dengan kita mengisi hati kita sebanyak-banyaknya dengan ibadah, dengan mengingat Allah, maka hati kita akan dipenuhi dengan cahaya Allah, ya, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang terkabul. Sekarang kita terus berdoa, tapi mantan tidak kunjung kembali.
Karena isi hati kita cuma mantan saja. Ya, ketika kita belajar tidak kangen mantan, belajar tidak memikirkan mantan, hati kita akan bersih. Ya, ketika hati kita bersih, hati kita akan diisi dengan cahaya Allah. Disitulah doa-doa kita akan menjadi doa yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.